Salve, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak narasumber Bapak Bambang Rudianto, beserta teman-teman PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan ke-15 yang saya kasihi. Saya Bupu Sirila Alexia, SAG, akan memaparkan hasil dari apa yang saya pelajari dan saya pahami tentang metodologi pembelajaran yang saya ikuti selama PJJ ini. Salah satu bagian dari metodologi pembelajaran adalah model-model pembelajaran. Ada 4 model pembelajaran, yakni model pembelajaran discovery learning, model pembelajaran inquiry, model pembelajaran project-based learning, dan model pembelajaran problem-based learning. Mari kita lihat bersama-sama tentang model-model pembelajaran berikut ini. Puji dan syukur saya haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang masih memperkenankan saya untuk mengikuti PJJ sampai saat ini dengan bantuan para narasumber yang memiliki kompetensi yang luar biasa yang telah memberi pencerahan atau membuka wawasan berpikir bagi saya dalam kaitan dengan metodologi pembelajaran. Salah satu yang saya pelajari dari metodologi ini adalah materi tentang model-model pembelajaran. Ada banyak model pembelajaran yang saya pelajari, yakni model pembelajaran discovery learning, model pembelajaran inquiry, model project-based learning, dan model pembelajaran problem-based learning. Setiap model pembelajaran memiliki karakteristik, fase atau sintaks, serta kelebihan dan kekurangannya. Tidak ada model atau pendekatan pembelajaran yang benar-benar sempurna. Setiap model pembelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karena itulah kita harus memahami setiap model. Itu sangat penting, sehingga guru dapat memilih yang paling sesuai untuk suatu pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelasnya. Model pembelajaran yang pertama adalah model pembelajaran discovery learning atau model penyingkap atau penemuan. Pengertian discovery learning adalah menekankan pada penemuan konsep yang belum diketahui oleh peserta didik, namun konsep itu sudah ada. Model discovery learning merupakan pembelajaran yang menekankan pengalaman langsung dan pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap suatu disiplin ilmu melalui keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Bahan ajar yang disajikan dalam bentuk pertanyaan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Jadi, siswa memperoleh pengetahuan yang belum diketahuinya tidak melalui pemberitahuan, melainkan melalui penemuan sendiri. Adapun karakteristik dari model pembelajaran discovery learning. 1. Mengeksplorasi dan memecahkan masalah, menggabungkan dan menggeneralisasi pengetahuan. 2. Berpusat pada siswa. 3. Kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Fase atau sintaks dari model discovery learning adalah 1. Stimulation atau pemberian stimulus. 2. Problem statement, pertanyaan atau identifikasi masalah. 3. Data collection atau pengumpulan data. 4. Data processing atau pengolahan data. 5. Verification atau memverifikasi. Kelebihan model pembelajaran discovery learning atau pembelajaran penemuan yaitu 1. Mendukung partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. 2. Menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik. 3. Memungkinkan perkembangan keterampilan-keterampilan belajar sepanjang hayat. 4. Membuat peserta didik memiliki motivasi yang tinggi, melakukan eksperimen, dan menemukan sesuatu untuk dirinya. 5.
membuat pengalaman belajar menjadi lebih bersifat personal. Kekurangan discovery learning adalah 1. Kadang-kala terjadi kebingungan pada peserta didik ketika tidak disediakan semacam kerangka kerja secara cermat. 2. Terbentuknya miskonsepsi. 3. Peserta didik yang lemah mempunyai kecenderungan untuk belajar di bawah standar yang diinginkan dan seringkali gagal untuk mendeteksi peserta didik. Model pembelajaran yang kedua adalah model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Selain itu, memacu peserta didik untuk selalu bertanya dan berdiskusi, memungkinkan peserta untuk berlatih berkomunikasi dengan orang lain sehingga keterampilan untuk bersosial meningkat. Karakteristik dari model pembelajaran inquiry. 1. Menekankan pada proses mencari dan menemukan. 2. Pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui proses pencarian. 3. Peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik di dalam belajar. 4. Menekankan pada proses berpikir kritis dan analisis untuk merumuskan kesimpulan. Fase atau sintaks dari model pembelajaran inquiry adalah 1. Orientasi terhadap masalah. 2. Merumuskan masalah. 3. Mengajukan hipotesis. 4. Mengumpulkan informasi atau data. 5. Menguji hipotesis. 6. Menyimpulkan. Adapun kelebihan daripada model pembelajaran inquiry. 1. Terjadi peningkatan kemampuan ingatan dan pemahaman terhadap materi pembelajaran pada peserta didik. 2. Meningkatkan keterampilan dan pemecahan masalah pada situasi-situasi baru. 3. Membantu guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 4. Peserta didik belajar bagaimana mengatur diri sendiri untuk belajar. 5. Menolong peserta didik untuk bekerja sama, bersikap objektif, jujur, percaya diri, penuh tanggung jawab, berbagi tugas, dan sebagainya. 6. Peserta didik akan tahu bahwa sumber informasi bisa datang dari mana saja, tidak hanya dari guru. Kelemahan dari model pembelajaran inquiry adalah 1. Permasalahan jika waktu tidak dialokasikan dengan baik, maka akan membutuhkan waktu yang lama. 2. Pembelajaran dapat melenceng apabila tidak terbiasa melakukannya. 3. Guru mungkin merasa kesulitan karena jumlah siswa yang terlalu banyak. Model pembelajaran yang ketiga adalah model pembelajaran project-based learning. Pengertian dari model pembelajaran project-based learning adalah pendekatan yang komprehensif yang memberi petunjuk pada peserta didik bekerja secara individu atau kelompok yang berhubungan dengan topik di dunia nyata. Karakteristik dari model pembelajaran project-based learning adalah 1. Peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. 2. Adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. 3. Peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan yang diajukan. 4. Peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan masalah. 5. Peserta didik secara berkala melakukan refleksi atau aktivitas yang dijalankan. Fase atau sintaks dari project-based learning adalah 1. Menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. 2. Mendesain, membuat perencanaan untuk proyek. 3. Menyusun jadwal pelaksanaan penyelesaian proyek. 4. Memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. 5. Menguji hasil. 6. Mengevaluasi kegiatan atau pengalaman. Kelebihan dari model pembelajaran project-based learning adalah 1. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 2. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 3. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan masalah-masalah kompleks. 4. Meningkatkan kolaborasi. 5. Memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain untuk menyelesaikan tugas. Kelemahannya. 1. Memerlukan banyak waktu yang lama. 2. Banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan karena menambah biaya untuk memasuki sistem baru.
3. Banyaknya peralatan yang harus disediakan. 4. Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Model pembelajaran yang keempat adalah model pembelajaran problem-based learning. Pengertian problem-based learning merupakan model pembelajaran yang mendorong untuk lebih aktif dan memaksimalkan kemampuan berpikir kritis untuk mendapatkan solusi dari masalah pada dunia nyata. Tujuannya dari model ini adalah membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan mengatasi masalah. Karakteristik dari model pembelajaran problem-based learning adalah 1. Belajar dimulai dengan suatu masalah. Memastikan bahwa masalah yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata siswa. 2. Mengorganisasikan pelajaran seputar masalah. 3. Memberikan tanggung jawab yang besar kepada peserta didik untuk membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka. 4. Menggunakan kelompok kecil. 5. Menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari dalam bentuk suatu produk atau kinerja. Fase atau sintaks dari model pembelajaran problem-based learning adalah 1. Orientasi siswa pada masalah. 2. Mengorganisasikan siswa. 3. Membimbing penyelidikan. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Adapun kelebihan-kelebihan dari model pembelajaran problem-based learning. 1. Menantang kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru baginya. 2. Meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran peserta didik. 3. Membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata. 4. Membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. 5. Memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah di dunia nyata. Kekurangan-kekurangan dari model pembelajaran problem-based learning adalah 1. Manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka merasa enggan mencobanya. 2. Untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Demikian pemaparan tentang model-model pembelajaran yang saya pahami dan saya pelajari dari pelatihan jarak jauh metodologi pembelajaran. Sekian dan terima kasih.